Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berbincang-bincang lagi dengan saya, Tata Sumitra Wirasasmita dari Statistika dan Kehidupan Channel. Saat ini kita masih bersama-sama berupaya untuk keluar dari tekanan pengaruh COVID-19 dan kelihatannya perjuangan kita masih begitu panjang. Semua aspek kehidupan sudah mulai merasakan pengaruh dari COVID-19 tersebut. Mari kita lihat apakah ada pengaruhnya ke prosesi pernikahan yang biasa dilakukan di masyarakat. Saya mulai dari cerita kecil. Tadi malam saya mendapat WA dari salah satu adik angkatan saya yang menyampaikan bahwa hari ini dia akan melangsungkan pernikahan. Isinya jadi tidak ada prosesi kecuali akad nikah saja. Sebelumnya juga saya mendapat undangan dari salah satu kolega saya sewaktu di Jakarta untuk undangan putrinya. Dan undangan tersebut sudah mengakomodir kemajuan teknologi informasi dan mempertimbangkan protokol kesehatan dalam masa COVID-19 ini. Jadi, para tamu undangan diminta ataupun diundang untuk dapat hadir melalui Google Meet. Nah, dari dua cerita ini, saya dapat gambarkan bahwa prosesi pernikahan pun sudah mulai dipengaruhi oleh keadaan saat ini. Mari kita lihat dari 3 aspek saja. Satu, aspek syar'i ataupun aturan dari sisi agamanya. Saya agamanya Islam, jadi kita akan lihat nanti dari sisi agama Islam. Yang kedua, dari sisi ekonomi, apakah ada pengaruhnya, apa yang menarik, mari kita lihat nanti. Yang ketiga, dari sosial budaya. Yang pertama, dari aspek syar'i atau hukumnya. Kalau di agama Islam ada istilah rukun nikah sama syarat nikah. Rukun nikah itu ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali dari pihak mempelai perempuan, kemudian ada saksi, kemudian yang terakhir ada ijab qabul. Untuk mahar tidak termasuk ke dalam rukun nikah meskipun statusnya wajib. Jadi tidak semua yang wajib itu akan masuk kepada rukun. Kemudian yang kedua yaitu syarat sahnya nikah. Syarat sahnya nikah itu yang satu beragama Islam. Yang kedua bahwa syarat sahnya nikah itu adalah bukan laki-laki mahram untuk calon perempuan. Berarti si laki-laki tersebut boleh menikahi calon pengantin perempuan tersebut. Kemudian nanti ada wali dari calon mempelai perempuan. Yang keempat, tidak sedang menjalankan ibadah haji. Jadi tidak boleh yang sedang menjalankan haji untuk melakukan pernikahan. Yang kelima adalah tidak ada paksaan. Nah, kalau dilihat dari rukun dan syarat tadi, rasanya dari aspek hukum atau syar'i tidak ada berubah dengan kondisi COVID-19 ini. Semua harus dipenuhi agar pernikahan yang dijalankan itu sah. Jika tidak ada perubahan mendasar dalam sisi hukumnya, bagaimana sekarang aspek yang kedua? Kita lihat aspek ekonomi. Kalau aspek ekonomi, rasanya kita harus melihat dulu jumlah pernikahan yang ada di Indonesia itu
berapa banyak. Saya sudah mencari data, namun sampai saat ini baru mendapatkan data dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Data ini dikeluarkan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pada tahun 2015, jumlah pernikahan di Indonesia itu adalah 1.989.394. Tahun 2016 sebanyak 1.837.185. Dan pada tahun 2017 terdapat pernikahan sebanyak 1.936.937. Karena saya belum mendapatkan data tahun 2018 dan 2019, maka secara kasar saya estimasi misalkan tahun 2020 itu ada rencana pernikahan sebanyak 2 juta orang. Ingat, dari sisi ekonomi, setiap pernikahan itu pasti akan mengeluarkan biaya. Taruhlah misalnya kita pukul rata bahwa biaya pernikahan itu rata-rata 50 juta. Walaupun kita tahu pasti ada yang di bawah 50 juta dan bahkan ada yang bermiliar-miliar. Tapi ambillah sekarang rata-rata adalah 50 juta. Jadi kalau teman-teman kalikan 2 juta kali 50 juta itu totalnya adalah 100 triliun. Bayangkan 100 triliun. Misalkan yang menggunakan wedding organizer katakanlah 25%-nya. Berarti nilai ekonomi yang muncul dari bisnis yang ada di pernikahan ini yang diselenggarakan oleh WO itu adalah sekitar 25 triliun. Pertanyaannya sekarang, apakah kapitalisasi yang sebesar 25 triliun ini di 2020 di bawah tekanan wabah COVID-19 ini masih bisa berjalan dengan mulus? Rasanya akan susah. Sekarang bayangkan bisnis yang ada di area prosesi pernikahan ini akan mendapat pengaruh yang sangat besar. Banyak, misalnya catering, kemudian juga gedung-gedung. Kalau kita misalkan, kalau untuk rias pengantin dan baju pengantin dan sebagainya masih dipakai karena biasanya orang masih menggunakan itu. Jadi sekali lagi, ini akan pengaruh sangat besar. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi hal yang sebenarnya di luar ekspektasi pelaku bisnis di bidang prosesi pernikahan ini. Jadi ini tugas berat bagi mereka, bagaimana mentransformasi keadaan ini sehingga bisa mempertahankan ataupun kalau terjadi penurunan, mereka masih bisa memanfaatkan celah yang ada. Kalau aspek ekonomi begitu terpengaruh, sehingga saya yakin sebagian besar wedding organizer tentunya memutar otak atau menganalisis bagaimana supaya tetap bisa menjalankan bisnisnya. Nah, sekarang bagaimana dari sisi budaya? Sisi budaya juga ada transformasi yang menarik. Satu, bahwa proses ini sudah mengadopsi kemajuan teknologi yang lebih pesat. Sebelum COVID memang sudah mulai terasa seperti penyebaran undangan atau memasukkan eventnya ke dalam website. Bahkan biasanya kalau saya ditanya ataupun saya ditawarkan, saya selalu menolak untuk dikirimkan undangan yang bersifat cetakan. Biar mudah, difoto saja kemudian dikirimkan ke media sosial yang saya miliki. Itu yang pertama. Jadi kemajuan teknologi sudah diadopsi dengan lebih
lanjut, termasuk tadi contoh tadi. Jadi sekarang prosesi pernikahan bisa disaksikan melalui online meeting. Hal ini berimpact kepada yang kedua, berarti yang punya hajat sudah mampu sekarang menerima kehadiran orang dalam prosesi pernikahannya secara online atau dari jarak yang jauh. Berarti nanti kita akan mulai mentransformasi kebiasaan ataupun budaya kita bahwa orang itu kalau perhatian harus hadir. Bisa jadi ke depan meskipun ada di mana-mana tetap akan merasakan kehadiran orang yang kita undang meskipun secara fisik tidak sampai atau tidak datang ke acara kita. Yang ketiga, ada tren bahwa mulai kita peduli kepada orang-orang kecil. Ada berita terkait dengan pernikahan yang seluruh makanan untuk jamuan tamunya diberikan kepada fakir miskin ataupun kepada pihak-pihak yang dianggap layak menerimanya. Nah, ini juga terkait dengan keempat, kalau dari pandangan saya berarti ada aspek-aspek atau ada hal-hal yang sudah mulai kita bisa efisienkan, bisa kita buat lebih hemat, termasuk soal makanan. Saya sangat sering kalau menghadiri resepsi pernikahan, dan kalau saya perhatikan makanan yang ada di piring sebagian besar masih tersisa. Bahkan dalam kisaran sisanya bisa jadi antara 15 sampai 25%. Kalau kita gabungkan semua, itu adalah suatu hal yang menurut saya juga penghamburan ataupun sia-sia. Dengan contoh-contoh barusan, kita paling tidak sudah menemukan adanya proses transformasi dari proses pernikahan yang dilakukan pada masa COVID-19 ini. Bagaimana ke depan? Apakah akan kembali ke norma seperti dulu, ada pesta rame di gedung dan sebagainya? Atau ke depan karena pengaruh COVID-19 ini akan ada bentuk prosesi pernikahan yang baru sebagai transformasi saat ini? Mari kita lihat dan yakinkan bahwa pandemi ini pengaruhnya akan terasa sangat panjang. Boleh jadi setahun, 2 tahun ke depan, atau bisa jadi lebih dari itu. Resesi ekonomi di Amerika sendiri pada tahun 1926 kalau tidak salah, itu pengaruhnya bisa sampai 6 tahun. Sekali lagi, kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 saat ini tidak memberikan pengaruh yang lebih buruk lagi, tapi sebaliknya kita bisa dengan lebih cepat menghindari ataupun keluar dari tekanan ataupun gangguan pengaruh negatif dari virus tersebut, sehingga kita bisa kembali beraktivitas normal meskipun dalam konteks new normal ataupun kebiasaan atau budaya yang baru, budaya yang lebih baik, budaya yang lebih sehat, dan budaya yang lebih disiplin. Karena bagaimanapun juga pasti dengan demikian kita akan dituntut untuk bertransformasi. Kalaupun saya cerita barusan transformasi mengenai proses ataupun prosesi pernikahan, itu adalah salah satu contohnya. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.